Selamat siang, Kak Dini, apa kabar? Siang Kak Merly, Alhamdulillah baik kabar saya. Sedang sibuk apa, Kak? Saya sedang sibuk, sibuk ini nih, sibuk ngerjain ASM Kak. Iya, sama Kak. Saya juga lagi ngerjain ASM, Kak. Nah, Ih, ya, Kak. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching, Kak. Coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan, supaya tujuannya makin lebih jelas, kemudian bisa menemukan langkah-langkah yang terbaik dan menggunakan sumber daya yang ada. Apakah oke, Kak? oke, Siap ya, Kak? Insya Allah siap. Selama sesi coaching tuh saya akan mendukung kakak, akan mendengarkan kakak dan juga bertanya. Saya juga akan berkomitmen untuk hadir sepenuhnya dan memperhatikan kakak. Apakah itu oke, Kak? Oke, Kak, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin kakak capai? akhir sesi coaching ini saya ingin jadi coach profesional. Oke, kakak ingin menjadi coach profesional. Apakah ini sesuatu yang dapat kita capai dari sesi coaching ini, Kak? Insya Allah bisa. Oke, bisa ya Kak. Jadi tujuan yang ingin Kakak capai di sesi coaching ini adalah dapat lulus menjadi coach profesional. Menjadi coach profesional. Apakah betul Kak? Betul Kak, Kak, apa saja informasi yang Kakak kumpulkan untuk menjadi seorang coach profesional Kak? informasi yang saya kumpulkan, yang pertama pastinya saya mengumpulkan informasi-informasi tentang eh, ilmunya ya Kak, kognitifnya keilmuan tentang coach profesional itu seperti apa gitu. Itu yang pertama dari sisi informasi keilmuannya. Kemudian juga informasi tentang uh, selain bidang keilmuannya, terus juga legalitasnya, kemudian lembaganya apa, saya ambil sertifikasinya di mana, kemudian juga eh, apa ke ini keterampilan keilmuan itu kaitannya sih sudah sebenarnya sudah masuk di keilmuan ya. Apa keterampilannya yang harus dimiliki, apa Hmm, aturan-aturan sebagai coach itu sih Kak keilmuannya. Jadi eh, informasi tentang ilmu coach itu sendiri, kemudian lembaganya apa dan yang akan saya ambil sertifikasinya, kemudian kira-kira tugasnya apa aja gitu. Nah, tadi informasinya yang kakak kumpulkan tadi itu ya, eh keilmuannya, keterampilannya, lembaganya, legalitasnya. Itu dengan cara apa itu, Kak? Caranya saya banyak lebih ke bertanya ya, bertanya pada teman gitu, bertanya pada uh, kan saya juga trainer ya Kak, jadi saya itu juga uh, freelancer di Academy Trainer. Academy Trainer itu Hmm. lembaga training yang memang hanya ngajar public speaking. Isinya trainer macam-macam, ada parenting, ada uh, apa macam-macam lah gitu ya. Itu saya banyak teman-teman saya yang sudah jadi coach juga. Di situ saya mencari Hmm. informasi kepada teman-teman saya sesama trainer lebih. Dan ada Wah. tetangga juga jadi teman belajar sekarang Kak Anwar. Ah, itulah keuntungannya kalau kita punya link dengan teman-teman sesama trainer ya, banyak Ya, informasi cepat gitu. Oke, Kak. Kemudian itu tadi informasi yang Kakak dapat kan caranya. Kemudian apa strategi yang akan Kakak lakukan ini agar tujuannya ini tercapai menjadi coach profesional ini? strateginya kan tadi saya sudah cari informasi, terus saya memilih MCI yang sesuai dengan kantong, ada teman belajar juga Kak Nur waktu itu pertimbangannya itu. Jadi strateginya ya yang sesuai kantong, yang ada temannya, kemudian ya bersyukur ternyata memang benar-benar kan Kak Nur itu kan sudah ikut beberapa kelas coaching ya, dia bilang Budi ini bersyukur sekali gitu ikut ikut kelas coaching ini karena eh,
Coach Utoro itu membuat materi itu sangat mudah untuk kita kunyah gitu ya, sangat renyah untuk kita kunyah, kita nikmati untuk difahami kata kata Kak Nur tuh. Jadi maka strateginya adalah seharusnya ilmu yang sudah oleh Coach Utoro ini dibuat serenyah mungkin untuk saya pahami, untuk saya bisa mengkonsumsinya. Maka strategi selanjutnya adalah memang saya harus belajar walaupun udah nggak boleh ada istilah udah tua gitu ya, bisa nggak sih ngapalin, harus strateginya adalah memang harus sabar belajar. Apa logikanya, apa yang menjadi dasar sehingga kakak memilih strategi seperti itu? Tadi strateginya kan sesuai dengan kantong dan ada teman untuk berdiskusi. Dasarnya karena saya merasa saya sudah umur ya gitu, saya udah belakangan ini udah jarang ikut kelas apalagi setelah pandemi. Pada pandemi itu saya termasuk orang yang senang belajar tapi bukan belajar di lembaga resmi Kak, nggak di kampus. Jadi saya itu belajarnya di lembaga-lembaga pelatihan gitu ya, training ini training itu gitu-gitu. Senang belajar di tempat-tempat seperti itu. Tapi setelah pandemi itu kayaknya susah sekali saya menangkap ilmu gitu. Maka Hmm. karena saya ngerasa susah menangkap ilmu, tapi saya masih punya keinginan ingin punya ilmu coaching ini, maka eh, saya memilih ini, jadi tidak terlalu mahal juga. Kemudian ada teman belajar, ada Kak Nur, walaupun sekarang dia sudah nggak di kelas kita ya karena ada mau haji. Dan ya alhamdulillah gitu ya, ini menurut saya juga pertolongan Allah, sayangnya Allah sama saya, eh, materinya itu disusun dengan sangat mudah untuk dipahami. Dan memang beberapa kali juga saya ikut apa ya, tracer kelas coaching itu kayaknya susah ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi di sini itu saya merasa lebih mudah untuk mengunyah, Tadi, tinggal saya sabarnya ngerjain tugas aja gitu loh. tadi kakak bilang kurang ilmunya, tapi kakak sebagai seorang trainer, kemudian suka juga mengikuti banyak pelatihan-pelatihan. Itu maksudnya gimana sih, Kak? Ya ilmu coaching Kak, ilmu coaching, ilmu untuk kalau ada orang-orang yang konsultasi, dan kebetulan juga jadi apa ya, karena dari training itu kan pasti setiap kita selesai kelas tuh ada yang ingin konsul ya gitu. Nah ingin konsul, kalau itu konsul itu kan kita juga meluangkan waktu. Kalau kita mau menetapkan berbayar, tentunya kita harus punya ilmu yang benar dulu, punya legalitas ya. Beberapa kelas itu juga sudah saya ambil. Nah yang terakhir saya ambil kelas coaching gitu kan. Ya, apa yang Kak Dini pahami, yakini tentang kelas coaching ini? Yang saya pahami, kelas coaching ini eh, akan membuat saya lebih bermanfaat buat orang lain. Ya, apalagi saya sudah makin tua, ngisi training itu kan butuh energi besar gitu ya. Bisa jadi nanti saya akan alih profesi jadi dari trainer menjadi coach. Ya, jadi yang menurut saya nggak butuh energi besar, kita duduk manis, kita bisa ketemu di kafe, kita bisa di taman mungkin gitu ya, nggak harus di ruang kelas dengan jumlah peserta yang banyak dan harus mengeluarkan energi yang besar. Bisa sambil ngopi-ngopi, saya ngebayangin sih gitu ya Kak, itu yang saya pahami dan yang saya yakin akan lebih bermanfaat, terus menambah manfaat buat orang banyak. Oke, Kak. Sampai muncul loh statement dari trainer menjadi seorang coach ya. Dan tetap bisa menolong orang lain. Di trainer Iya, juga, jadi seorang trainer juga menolong orang. Tapi iya, di coach ini eh, bisa di mana aja tempatnya. Dan juga dengan posisi menolong orang lain. Wah. yes, Jadi ini sangat penting banget ya buat kakak saat ini ya iya. untuk menyelesaikan kelas kelas coaching kita ini ya Kak.
Iya, Kak. Oke. Kak, apa kesimpulan yang Kakak ambil dari sesi coaching kita, Kak? Dari sesi coaching ini, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa kalau saya bisa jadi coach profesional itu eh, akan membuat saya bisa meluaskan manfaat saya buat orang banyak di usia saya yang sudah semakin menua ini, gitu ya. Jadi dan memang tenaga saya juga terasa lemah. Kalau dulu ngisi training itu bisa 2-3 hari itu saya nggak merasa lelah. Pasti kalau sekarang saya seharian full itu saya juga sudah nggak mau. Pasti saya minta diseling-seling gitu ya. Jadi dengan yang lain, nah itu di usia saya yang sudah makin menua, kemudian energi juga sudah terbatas, maka uh, dengan saya memiliki ilmu coaching ini akan tetap bisa bermanfaat buat orang banyak dan bahkan akan tetap lebih senang karena kerjanya nanti saya ngebayangin kita ngedate-nya di taman mana ya, kita ngedate-nya di kafe mana ya, gitu. Itu saya ngebayanginnya kayak gitu. Iya, tapi saya agak agak kepikiran juga dengan di usia saya yang semakin tua ini. Perasaan saya Kak Dini kayak umur 40 tahun kok. Saya udah mau 60, ini filter ini. Lah, berarti awet muda, Kak. Jangan yang Ini menilai filter itu Kak, orang ini lain. Jangan kamera Kakak ya. yang menilai diri Kakak sendiri. Tetap semangat, Kak. Bisa jadi trainer juga, bisa jadi coach juga, Kak. Ya. Apa action plan yang akan Kakak lakukan? Action plan-nya satu, saya eh, menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas sampai tuntas, kemudian menyediakan waktu untuk belajar karena memang harus banyak yang dihafal, bukan sekedar ini kognitifnya memang harus saya miliki gitu ya. Eh, Menghafal, menyediakan waktu menghafal, menyediakan waktu berlatih dan mengerjakan tugas itu action plan yang harus saya lakukan. Iya, meluangkan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan berlatih ya, Kak. Ya, Baiklah, Kak. Kita sudah di penghujung sesi coaching kita. Semoga apa yang menjadi tujuan Kakak dapat terlaksana dan go buat coach profesional. amin. Ya, makasih Kak. Sampai ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih juga coach atas coachingnya.